Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas tentang TPA USM PKN STAN 2015. TPA itu sendiri tes potensi akademik, di mana di dalamnya terdapat berbagai jenis soal yang harus dibahas. Maka dari itu, kita langsung bahas jenis soal yang pertama, sinonim. Sinonim itu sendiri merupakan persamaan kata. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan dalam menjawab sinonim. Yang pertama, kita harus sering membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena dengan kita sering membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka ilmu kosakata kita akan semakin bertambah sehingga memudahkan dalam menjawab soal. Yang kedua, dalam hal kita memang tidak tahu arti dari kata yang ada di soal, kita bisa melakukan scanning di pilihan ganda. Biasanya di pilihan ganda, dari 5 pilihan, terdapat satu pilihan yang memiliki makna berbeda, makna yang paling berbeda. Dan biasanya itu merupakan pilihan yang bisa dipilih, karena jika satu makna berbeda, biasanya itu merupakan pilihan yang tepat. Langsung saja kita bahas soal-soal dari sinonim. Nomor 1, primordial artinya paling dasar, maka jawabannya A. Nomor 2, didaktik artinya cara belajar efektif, jawabannya D. Esoteris bersifat khusus, jawabannya C. Kabaret pertunjukan hiburan, jawabannya B. Adisi penambahan dan terus-menerus, jawabannya C. Tandon barang tanggungan, jawabannya A. Tengkar gersang, jawabannya B. Menelik artinya mengintai, jawabannya B. Pustaka artinya kitab, jawabannya D. Dimensi artinya ukuran, jawabannya C. Antonim. Antonim merupakan lawan kata. Bagaimana cara kita menjawab soal-soal antonim? Sama halnya seperti soal sinonim, kita juga harus sering membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memperoleh kosakata-kosakata yang belum kita ketahui. Sama juga seperti sinonim, jika memang kita tidak tahu arti dalam sebuah kata yang ada di soal, kita bisa melakukan scanning di pilihan ganda dengan mencari makna yang paling berbeda di antara pilihan ganda tersebut. Kita bahas soal-soalnya. Nomor 12, kontemporer sama dengan masa kini. Maka lawan katanya bersifat lampau, jawabannya A. Bermadah artinya memuji, maka lawan katanya mencela, yang E. Posterior artinya di belakang, maka lawan katanya anterior. Ampai artinya panjang atau ramping, maka lawan katanya pendek atau gemuk, jawabannya yang A. Agul artinya sombong, maka lawan katanya rendah hati, jawabannya yang A. Padanan atau hubungan kata merupakan jenis soal di mana kita harus menganalisa hubungan sebuah kata dengan kata yang lain. Maka dari itu, langsung saja kita bahas soalnya untuk memperjelas makna dari hubungan kata. Nomor 17, aktor (2 bersandiwara) (2 film) sama dengan hubungannya adalah aktor bekerja bersandiwara menghasilkan film. Maka jawaban yang tepat adalah seniman bekerja memahat menghasilkan patung, jawaban yang B. 18, barat daya (2 timur laut). Hubungannya adalah barat daya saling bertolak belakang dengan timur laut. Maka jawaban yang tepat adalah tenggara bertolak belakang dengan barat laut, jawaban yang A. Nomor 19, lumrah khas. Hubungannya adalah lumrah bersifat umum, khas bersifat khusus. Maka jawaban yang paling tepat adalah kawan
sahabat, karena kawan bersifat umum dan sahabat bersifat khusus. Jawabannya yang A. Nomor 20. Bakteri titik 2 penyakit sama dengan. Ini memiliki makna hubungan sebab akibat. Bakteri sebagai penyebabnya, penyakit sebagai akibatnya. Maka jawabannya adalah api titik 2 kebakaran. Api sebagai penyebabnya, kebakaran sebagai akibatnya. Jawabannya yang B. Nomor 22. Bensin titik 2 motor sama dengan motor nyala karena ada bensin sebagai bahan bakar. Maka jawaban yang tepat adalah listrik titik 2 televisi. Televisi nyala karena dialiri listrik. Selanjutnya TPA numerik nomor 45. Nilai yang memenuhi 343 pangkat A kuadrat min 3A plus 5 sama dengan 7A kuadrat plus 7A min 9 adalah. Dalam soal ini kita bisa menyederhanakan kedua persamaan tersebut dengan cara menyederhanakan angka 343 terlebih dahulu menjadi 7 pangkat 3 supaya memiliki persamaan yang mudah untuk dilakukan penghitungan. Maka persamaannya akan sebagai berikut. 7 pangkat 3 dalam kurung A kuadrat min 3A plus 5 sama dengan 7 pangkat A kuadrat plus 7A min 9. Dengan persamaan tersebut, kita bisa menghilangkan 7-nya, sehingga mendapatkan persamaan 3 dalam kurung A kuadrat min 3A plus 5 sama dengan A kuadrat plus 7A min 9. Selanjutnya, kita tinggal hitung persamaan yang telah dibentuk. Jadi, 3 dalam kurung A kuadrat min 3A plus 5 sama dengan A kuadrat plus 7A min 9. 3A kuadrat min 9A plus 15 sama dengan A kuadrat plus 7A min 9. Lalu kita pindahkan ke sisi kiri, hasilnya 2A kuadrat min 16A plus 24. Kita sederhanakan dengan dibagi 2. Hasilnya A kuadrat min 8A plus 12. Setelah kita mendapatkan persamaan akhirnya, maka tinggal kita cari akar persamaannya. Kita faktorkan terlebih dahulu persamaan tersebut. A kuadrat min 8A plus 12 faktornya adalah A min 6, A min 2, dan mendapatkan akar-akar A sama dengan 6 atau A sama dengan 2. Jawabannya adalah yang A, 2 dan 6. Nomor 54. Jika diketahui A adalah selisih umur Oni dan Paul saat ini, sedangkan B adalah selisih umur Oni dan Paul 4 tahun yang lalu, maka pertama kita buat persamaannya terlebih dahulu untuk memudahkan penghitungan. Maka persamaan yang terbentuk adalah A sama dengan O min P dan B sama dengan O min 4 dikurangi P min 4. Berdasarkan persamaan tersebut, kita tahu bahwa O min 4 sama dengan umur Oni 4 tahun lalu dan P min 4 sama dengan umur Paul 4 tahun lalu. Maka yang terjadi adalah umur Oni dan Paul 4 tahun lalu dan umur Oni dan Paul sekarang tidak ada bedanya. Jadi jawabannya adalah C, A sama dengan B. Nomor 56. Seorang anak bernama Oni membeli 27 kg minyak dengan total harga 351.000. Jika sepertiga minyak dijual dengan harga 15.000 per kilogram dan sisanya dijual dengan harga 14.000 per kilogram, berapakah persen keuntungan yang diperoleh Oni? Diketahui bahwa total harga Rp 351.000 itu sama dengan harga beli. Maka
kita bisa tentukan harga beli sama dengan Rp 351.000. Kemudian, setelah kita menemukan harga beli, kita harus mencari harga jualnya. Maka kita hitung harga jualnya. Harga jual pertama yaitu sepertiga dari totalnya. Maka sepertiga dikali 27 kg sama dengan 9 kilo. Lalu kita hitung 9 dikali 15.000 sama dengan 135.000. Harga jual 1 sama dengan 135.000. Harga jual 2 sisanya. Harga jual 2 di soal merupakan sisa dari harga jual pertama. Maka sisanya adalah 27 dikurang 9 sama dengan 15. Lalu kita hitung 15 dikali 14.000 sama dengan 252.000. Setelah kita mendapatkan harga jual 1 dan harga jual 2, kita dapat menghitung total harga jual. Maka total HJ sama dengan 387.000. Setelah kita mendapat HJ dan HB-nya, tinggal kita hitung persentasenya karena di soal ditanya persentase keuntungan. Maka rumusnya adalah harga jual dikurang harga beli dibagi harga beli dikali 100%. Harga jual sama dengan 387.000. Harga beli 351.000. Berarti 387.000 dikurang 351.000 per 351.000 dikali 100% sama dengan 36.000 dibagi 351.000 dikali 100%, hasilnya 10,26%. Maka jawaban yang tepat adalah E. Nomor 58. Diketahui volume sebuah balok adalah 192 cm3 dengan perbandingan panjang tinggi lebar balok adalah 3:4:2. Berapakah panjang seluruh rusuk balok tersebut? Maka caranya adalah kita harus tahu rumus V balok terlebih dahulu. V balok adalah P kali T kali L. Karena volumenya telah diketahui, tinggal kita substitusikan. Hasilnya 192 sama dengan 3x dikali 4x dikali 2x. Kenapa ada x di situ? Karena kita belum mengetahui panjang tinggi lebar yang sesungguhnya. Maka dimasukkanlah x di dalam rumus tersebut. Selanjutnya 192 sama dengan 24x pangkat 3. Lalu kita pindahkan 24-nya, 192 per 24 sama dengan x pangkat 3, di mana x pangkat 3 sama dengan 8. Lalu kita pindahkan akarnya, hasilnya adalah x sama dengan 2. Setelah kita mendapatkan x sama dengan 2, maka tinggal kita cari panjang, lebar, dan tingginya dengan mensubstitusikan x tersebut ke dalam panjang, tinggi, dan lebarnya. Maka dihasilkan P sama dengan 6, L sama dengan 4, T sama dengan 8. Lalu tinggal kita cari rusuk baloknya. Rumusnya adalah rusuk sama dengan 4 dikali P ditambah T ditambah L sama dengan 4 dikali 6 tambah 4 tambah 8, hasilnya 72 cm. Maka jawaban yang tepat adalah 72. Nomor 65. Seorang anak bernama Oni memiliki toko kue. Ia ingin mengetahui berapa persen dari konsumen yang membeli rainbow cake. Saat melakukan survei, ia memperhatikan bahwa 60% dari pengunjung tokonya akan membeli kue. Sebanyak 15% dari pengunjung yang akan membeli kue akan memilih rainbow cake. Berapa persen dari pengunjung yang akan membeli rainbow cake? Pertama, kita asumsikan total seluruh pengunjung. Supaya mudah, kita asumsikan total pengunjung sama dengan 100 orang. Maka, yang akan beli kue sama dengan 100 dikali 60%. Karena di soalnya 60% akan beli kue. Hasilnya 60 orang. Selanjutnya, tinggal kita mencari yang akan membeli rainbow cake. Tinggal kita masukkan 60 dikali 15%.
Kenapa 60 orang? Karena 60 orang ini adalah orang yang akan membeli kue. Hasilnya adalah 9 orang. 60 dikali 15% sama dengan 9. Persentasenya adalah 9 per 100 dikali 100%. Karena 9 orang membeli rainbow cake dari total 100 pengunjung. Dikali 100% sama dengan 9%. Jawabannya adalah C. Nomor 69. Seorang anak bernama Oni setiap pagi selalu berolahraga memutari sebuah lapangan dengan keliling 0,5 km. Apabila dengan kecepatan 5 km per jam, Oni mampu memutari lapangan sebanyak 5 kali, berapakah lama Oni lari setiap paginya? Yang pertama harus kita lakukan, kita harus menghitung jaraknya terlebih dahulu. Karena di situ diketahui satu keliling 0,5 km dan Oni berlari sebanyak 5 kali, maka jaraknya adalah 0,5 dikali 5 sama dengan 2,5 km. Setelah kita dapat jaraknya, maka kita tinggal hitung waktunya. Caranya adalah T sama dengan S dibagi V. T sama dengan 2,5 dibagi 5. T sama dengan 0,5 jam. Karena di soal tidak ada dalam bentuk jam, tinggal kita ubah dalam bentuk menit. Maka T sama dengan 30 menit, jawabannya C. Nomor 70. Seorang anak bernama Oni memiliki butik yang sedang membuat baju pesanan untuk seragam panitia wisuda sejumlah 24 buah. Dengan 4 ukuran, yaitu S, M, L, XL. Jika ukuran S berjumlah 1/3 dari ukuran M, sementara ukuran L berjumlah 2 kali ukuran S, dan ukuran XL sama jumlahnya dengan ukuran L, maka berapa banyak seragam yang berukuran M? Karena yang ditanya berapa banyak seragam yang berukuran M, maka kita ubah semua persamaan ke dalam bentuk M. Diketahui S sama dengan 1/3 M. Lalu L itu berjumlah 2 kali S. Maka L sama dengan 2S, maka sama dengan juga 2 dikali 1/3 M atau 2/3 M. XL sama dengan L, maka sama dengan 2 dikali 1/3 M atau sama dengan 2/3 M. Setelah kita mengetahui seluruh persamaannya menjadi M, maka tinggal kita jumlahkan M-nya. Jadi sama dengan 24 sama dengan S tambah L tambah M tambah XL, itu sama dengan 1/3 M ditambah 2/3 M ditambah 2/3 M ditambah M. Maka 24 sama dengan 2/3 M atau 24 sama dengan 8/3 M. Kita pindahkan 8/3 ke ruas kiri untuk memudahkan penghitungan. Maka 24 dikali 3/8 sama dengan M, KM sama dengan 9, jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 72. Seorang anak bernama Oni akan membeli kringles. Harga kringles adalah 16.000. Namun, jika Oni membeli setengah lusin sekaligus, maka harganya 84.000. Berapa persen lebih murah harga satuannya jika Oni membeli setengah lusin sekaligus dibandingkan membeli satu kringles saja? Pertama, kita tentukan harga satuannya. Harga satuan pertama itu sama dengan 16.000. Yang kedua, kita cari harga satuan dari harga setengah lusin sekaligus. Maka harga satuan yang kedua adalah 84.000 dibagi 6 sama dengan 14.000. Karena di soal dalam bentuk persentase, maka kita harus cari persentase lebih murah harga satuannya. Maka persentasenya sebagai berikut. Harga satuan 1 dikurangi harga satuan 2 dibagi harga satuan 1. Maka 16.000 dikurangi 14.000 dibagi 16.000 dikali 100% sama dengan 2.000 per 16.000 dikali 100% sama dengan 12,5%.
Maka jawabannya yang C. Tipe soal selanjutnya merupakan deret angka. Deret angka biasanya memiliki berbagai hubungan di antara angka atau huruf yang ada. Ada jenis berselang, bertambah, berkurang, dan lain sebagainya. Langsung saja kita bahas jenis-jenis soal deret angka. Nomor 81. 19, 9, 10, 2, 8, 1. Hubungannya adalah 19 dikurang 9 sama dengan 10. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Maka jawaban yang paling tepat adalah 7. Lanjut nomor 82. 82 soalnya adalah 123, 146, 192, 184, 368, 436. Maka jawabannya adalah di sini pola hubungannya di mana dijumlahkan dua angka di belakangnya. Jadi 123 ditambah 23, 146 ditambah 46, 9 lanjutnya 84 ditambah 84, 68 tambah 68, 36 tambah 36. Jangan hiraukan angka pertamanya, karena jika kita melihat angka pertamanya tidak memiliki hubungan apapun, sehingga kita lihat dua angka di belakangnya saja karena jumlahnya akan sama. Nomor 84. 2, 5, 11, 20, 32, 47. Pola hubungannya adalah dijumlahkan kelipatan 3. Jadi yang pertama 2 ke 5 ditambah 3, 5 ke 11 tambah 6, 11 ke 20 tambah 9, 20 ke 32 tambah 12, 32 ke 47 tambah 15, 47 ke 65 ditambah 18. Jadi jawabannya adalah 65. Nomor 87. 87 memiliki hubungan YZ, BA, XW, CD, UV, FE. Di sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan urutan huruf yang saling terbalik arahnya dan juga disekat oleh dua huruf. Kakak gambarkan dengan panah untuk memudahkan dalam membaca huruf tersebut. Hasilnya seperti berikut ini. Jadi jika kita lihat dengan panah, maka bentuknya adalah YZ ke kanan, lalu WX ke kiri, UV ke kanan, maka jawaban yang paling tepat adalah ST ke arah kiri. Nomor 90, B, Y, D, T, A, P. Jika kita lihat, ini memiliki hubungan berselang. B ke D dihalangi dengan C, D ke H dihalangi dengan E, F, G. Di situ kita lihat dihalangi angka-angka ganjil, maka huruf berikutnya dihalangi I, J, K, L, M. Maka jawabannya adalah N. Selanjutnya Y ke T dihalangi U, V, W, X, T ke P dihalangi Q, R, S, P untuk huruf selanjutnya maka dihalangi dua huruf yaitu O dan N, maka jawabannya yang M. Jadi jawaban yang tepat adalah N dan M. Jenis soal selanjutnya adalah silogisme. Silogisme ini kita harus menjawab simpulan atas beberapa hubungan kalimat. Untuk lebih jelasnya, maka kita harus menjawab soal-soal berikut ini. Nomor 91. Semua layanan internet adalah layanan berbayar. Semua ponsel terbaru memiliki layanan internet. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Sebagian layanan berbayar dimiliki ponsel terbaru. Nomor 92. Semua perusahaan otomotif sering melakukan inovasi. Perusahaan otomotif yang sering melakukan inovasi suka mengikuti pameran. Sebagian perusahaan otomotif yang suka mengikuti pameran tidak mempunyai pangsa pasar yang besar. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C.
sebagian perusahaan otomotif mempunyai pangsa pasar yang besar. Karena di kalimat terakhir, sebagian perusahaan otomotif yang mengikuti Pangeran tidak mempunyai pangsa pasar yang besar. Berarti sebagian lagi memiliki pangsa pasar yang besar. Nomor 93, salah satu tes kemampuan dasar adalah tes potensi akademik. Semua PNS harus melalui tes kemampuan dasar. Maka, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Tidak ada PNS yang tidak melalui tes potensi akademik. Nomor 94. Semua siswa SMP memakai seragam putih biru. Sebagian siswa SMP bersepeda ke sekolah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berarti sebagian siswa SMP yang berseragam putih biru bersepeda ke sekolah. Nomor 95. Semua guru berangkat ke sekolah pada pagi hari dan pulang pada petang hari. Sebagian orang lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP berprofesi sebagai guru. Oni adalah lulusan FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak. Oni berangkat kerja di pagi hari dan pulang petang hari. Jawaban yang tepat atas kesimpulan kalimat di atas adalah yang C. Oni adalah guru. Mengapa demikian? Karena Oni berangkat kerja di pagi hari dan pulang petang hari. Sebab semua guru berangkat ke sekolah pada pagi hari dan pulang pada petang hari. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oni adalah guru. Selanjutnya, logika posisi. Dalam menjawab logika posisi, kita harus menentukan lokasi-lokasi yang ada yang telah digambarkan dalam syarat-syarat tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas salah satu contoh soal logika posisi. Soal nomor 105-107. 6 calon pegawai, Oni, Pade, Komar, Rian, Susi, Tati, akan diwawancara sesuai urutan berikut. Yang pertama, Komar akan diwawancarai urutan keempat atau terakhir. Jadi, urutannya adalah keempat atau keenam. Rian akan diwawancarai setelah Oni. Maka, Oni lebih dulu dari Rian. Yang ketiga, Pade akan diwawancarai sebelum Komar. Maka, Pade lebih dulu daripada Komar. Yang keempat, Tati akan diwawancarai sebelum Rian. Maka T lebih dulu dari Rian. Langsung kita jawab soal-soalnya. Mana pernyataan berikut yang salah? Tati akan diwawancarai di urutan ke-6, Susi akan diwawancarai di urutan ke-6, Rian akan diwawancarai di urutan ke-3, Komar akan diwawancarai di urutan ke-6, atau Oni akan diwawancarai di urutan pertama. Kita lihat syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya, Komar keempat atau ke-6. Oni lebih dulu dari R. Pade lebih dulu dari Komar. Tati lebih dulu dari Rian. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Tati akan diwawancarai di urutan ke-6. Mengapa demikian? Karena Tati harus lebih dulu daripada Rian. Dan jika Tati di urutan ke-6, maka Rian tidak bisa menempati urutan yang lain. Nomor 106. Bila Susi diwawancara pada urutan ke-6, maka Rian berada di urutan A kelima, B ketiga, C kedua, D pertama, E tidak dapat ditentukan. Kembali kita lihat syaratnya terlebih dahulu. Ki keempat atau ke-6, Oni lebih dulu daripada Rian, Pade lebih dulu daripada Komar, Tati lebih dulu daripada Rian. Jika Susi di urutan ke-6, maka Komar otomatis di urutan ke-4. Yang paling relevan yaitu Rian di urutan ke-5. Karena di urutan ke-1 dan di urutan kedua harus Oni dan Tati. Karena Oni dan Tati harus lebih dulu daripada Rian. Nomor 107. Dari urutan berikut, mana urutan pegawai diwawancari yang memenuhi ketentuan? Maka kita harus melihat satu persatu dari jawaban tersebut. Dan kita kembali lagi ke syaratnya. Kita lihat
Jawaban yang A, Tati, Susi, Oni, Komar, Pade, Rian. Lalu kita kembali melihat syaratnya. Komar harus di urutan keempat atau keenam. Di jawaban yang A, Komar di urutan ke-4, benar. Kita lihat syarat kedua, Oni lebih dulu daripada Rian. Kita lihat ke jawabannya lagi, Oni lebih dulu daripada Rian, benar. Kita lihat syarat ketiga, Pade harus lebih dari Komar. Kita lihat jawabannya yang A, Komar lebih dulu dari Pade. Maka jawaban yang A tidak benar. Selanjutnya yang B, Susi, Tati, Oni, Komar, Pade. Sudah jelas ya yang B tidak sesuai karena Komar lebih dulu dari Pade. Karena harusnya Pade lebih dulu daripada Komar. Jadi jawaban yang B yang salah. Yang C, Susi, Pade, Oni, Rian, Tati, Komar. Komar di urutan ke-6, betul. Kita lihat syarat kedua, Oni harus lebih dulu dari Rian, betul. Pade harus lebih dulu dari Komar. Kita lihat jawaban yang C, betul. Tati harus lebih dulu dari Rian. Kita lihat yang C. Di yang C, Rian lebih dulu dari Tati, maka jawabannya salah. Kita lihat jawaban yang D, Pade, Oni, Tati, Susi, Rian, Komar. Komar di urutan ke-6, benar. Oni lebih dulu dari Rian. Kita lihat yang D, benar. Pade lebih dulu dari Komar, betul sesuai dengan syarat. Tati lebih dulu dari Rian, sesuai dengan syarat. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Sekian video dari kakak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kakak sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.